qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma shaqaqnal arda shaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah? Alhamdulillah, hebat, mulia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurna iman seorang hamba ialah yang baik akhlaknya. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul. Alhamdulillah, sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuknya, memberikan kepada kita pertolongannya, dan memberikan kepada kita ampunannya. Semoga di bulan yang penuh mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia kita, memberikan kekuatan ketika kita berpuasa, dan kita bisa sampai kelak pada kemenangan yang hakiki, yaitu Idul Fitri.
Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga umatnya yang sampai hari ini masih tetap istiqomah menjalankan syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tema tentang keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, di bulan yang penuh berkah ini, kita pada hakikatnya sedang ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita selalu membaca Al-Qur'anul Karim. Apa saja keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim? Yang pertama, tadi sudah dijelaskan oleh sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya kalian di mata Allah adalah orang yang belajar dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Hari ini kita fokus untuk senantiasa membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu fadilahnya besar sekali bagi para pelaku orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran adalah orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu belum menghafalnya, baru membacanya. Semakin orang membaca Al-Quran, maka fadilahnya yaitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah radhiyallahu anhu, orang yang membaca Al-Quran dia itu mahir, maka dia kiramim bararah bersama para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 2 pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu orang-orang yang terdahulu dia bekerja siang dan malam, lupa untuk membaca Al-Quran. Setelah dia pensiun, baru dia mempelajari Al-Quran. Anaknya, cucunya mungkin sudah berjilid-jilid dan sudah membaca Al-Quran. Sedangkan beliau atau mereka, orang tua kita yang notabene terus bekerja, ya banting tulang siang dan malam, baru hari ini belum bisa menghatamkan Al-Quran. Padahal keutamaannya adalah tadi sudah sabda Nabi Muhammad SAW, membacanya saja kebaikan. Jadi di dalamnya 1 huruf saja itu 10 kebaikan. Berapa kali kita mengucapkan huruf-huruf, contohnya misalnya Bismillahirrahmanirrahim, berapa kali dikalikan 1 huruf kalau itu 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan, 1 huruf 30 kebaikan. Luar biasa fadilah daripada Al-Quranul Karim. Yang kedua, Al-Quran itu akan menjadikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Semakin kita membaca Al-Quran, maka akan tahu bagaimana tingkatan-tingkatan orang yang membaca Al-Quran sampai tingkatan surga, yaitu surga Firdaus. Jadi ketika kita berhenti membaca Al-Quran, misal 10 ayat setiap harinya membaca Al-Quran, tingkatan itu adalah tingkatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu 1 hari kita membaca Al-Quran 10 ayat saja, itu adalah tingkatan surga Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kok ada keutamaannya? Karena di dalamnya ada fadilah yang luar biasa dengan kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah berisi mujizatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau secara bahasa Al-Quran itu artinya bacaan, sedangkan secara istilah adalah kalam Allah, perkataan Allah, ya,
yang disampaikan kepada malaikat Jibril, Ruhul Amin, ya, kemudian disampaikan lagi kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada umatnya, yang mendengarkannya juga ibadah, yang membacanya juga ibadah. Kemudian yang terakhir, keutamaan dari membaca Al-Quran, bahwa Al-Quran itu sebagai asyifa, yaitu obat penenang jiwa kita. Ketika kita membaca Al-Quran, maka jiwa kita ini akan ditenangkan. Maka banyak para qori yang notabene qori nasional, qori internasional selalu memperdengarkan atau memperkenalkan bacaan-bacaan yang begitu indah, ya, dengan ada yang suara ros, ada yang suara jiharka, suara soba, suara bayati dan lain sebagainya, menggunakan qiraah sab'ah, dan sekarang bisa diakses di berbagai manapun. Bagaimana indahnya membaca Al-Quran sampai mendengarkannya bagi orang yang di luar Islam pun banyak yang bersyahadat karena begitu indah lantunan-lantunan Al-Quranul Karim ini. Jadi Al-Quran sebagai obat, maka kita sebagai umat Islam untuk senantiasa berbangga diri dengan bacaan Al-Quranul Karim. Demikian sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan apa yang saya sampaikan ini menjadikan pelajaran bagi kita dan kita senantiasa terus selalu membaca Al-Quranul Karim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf yang besar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.